selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Bersyukur sekali saat malam hari ini kita masih diberi kesempatan, entah kita sendiri atau bersama dengan keluarga, kita kembali berhimpun untuk bersekutu pada saat Kamis malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengawali dengan memuji Tuhan dari kidung pujian, Ku Diberikan Kidung Baru. Kita bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Sebelum kita lanjutkan untuk persekutuan keluarga malam hari ini, mari terlebih kita datang dalam doa. Saya hantarkan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sukacita yang Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami, apapun keberadaan kami. Kami bersyukur saat malam hari ini kembali kami diberi waktu untuk kami bersekutu, kami membangun mezbah keluarga. Kami sendiri ataupun kami bersama dengan keluarga, biarlah sukacita kami terus melimpah. Kami memuji memuliakan Engkau, kami mengagungkan Engkau, dan kami terus siap untuk terus dibentuk, disirami dengan setiap firman Tuhan. Kami mau serahkan untuk persekutuan keluarga malam hari ini, dari awal sampai selesai, biarlah Engkau sendiri yang memimpin menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Ya. Kembali, gimana ya kalau yang di rumah ini berdiri ya, tidak cuma duduk-duduk saja, tapi kita berdiri. Kita ajak pasangan kita, anak-anak kita, semua yang ada untuk berdiri kita memuji Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, ya, sukacitanya diluapkan ya. Supaya isi dunia mendengar
Kita akan persiapkan hati kita. Sebentar kita akan disirami dengan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Penatua Amos. Kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu-ibu, Opa, Oma, anak-anak. Semua pasti diberkati Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam saat untuk merenungkan akan firman Tuhan, kita bersama-sama menundukkan hati terlebih dulu.
Mari kita berdoa. Allah yang senantiasa Maha Pemurah, yang tidak pernah meninggalkan kami baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lega, Tuhan senantiasa menolong kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Mari Engkau hadir, berfirmanlah Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami yang lemah. Firman-Mu adalah penghiburan bagi kami yang susah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau hadir, berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini gereja kita GKI Pemalang masih menyelenggarakan baik ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu maupun persekutuan hari Kamis tetap dilayangkan lewat online, sehingga kita bisa melakukan ibadah maupun persekutuan di rumah kita masing-masing. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak? Karena ancaman virus corona atau COVID-19 belum selesai. Oleh sebab itu, mari kita tetap jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Ya, silahkan adik-adik untuk menjaga jarak, Bapak Ibu untuk bisa menjaga jarak, dan silahkan duduk dengan nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemahaman Alkitab malam hari ini mengambil tema mendamba yang benar, merengkuh yang cemar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kesulitan hidup dan kehidupan yang sulit, ya saat ini banyak orang merasakan betapa sulitnya kehidupan. Lebih-lebih betapa sulitnya sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Hal ini karena kita mempunyai dua sisi kesulitan sekaligus, yaitu dari sisi internal dari kita sendiri maupun dari sisi eksternal. Seperti apakah dua sisi kesulitan itu, dan bagaimanakah atau adakah solusi bagi kita selaku anak-anak Tuhan? Hari ini mari kita buka dan kita baca bersama dari surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, yaitu Roma pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25. Silahkan dibuka. Ya, Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Demikian, mari. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat,
yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat yang terakhir, ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda dan adik-adik semuanya, bacaan kita pada malam hari ini, khususnya ayat 15 sampai 25 dari surat Roma pasal 7, berisi ketegangan, yaitu antara ketaatan terhadap hukum Taurat dan kecenderungan berbuat dosa. Dua kata yang selalu muncul dalam perikop ini adalah kata kehendak dan perbuatan. Sekali lagi, kata kehendak dan perbuatan. Rasul Paulus yang mewakili kita sebagai orang percaya yang sama juga dengan kita, yaitu adanya pertentangan antara idealisme atau kehendak dengan perbuatan atau perilaku. Betapa sering kita mendambakan suatu perbuatan yang ideal, yang baik, namun dalam kenyataannya perilaku kita, perbuatan kita justru jauh, bahkan bertentangan dengan apa yang kita harapkan itu. Ada satu ilustrasi. Pada suatu hari ada seekor serigala yang lapar dan melewati pohon anggur. Pohon anggur itu mengeluarkan buahnya yang ranum dan menarik. Tentu saja serigala itu sangat tertarik, ingin mengambil dan menikmatinya. Namun ia tidak dapat menjangkaunya. Untuk menutupi rasa kekecewaannya, mungkin juga malu, ia memutuskan untuk pergi dan menganggap bahwa buah anggur yang ada di pohon yang tampak ranum itu adalah masam. Bapak, Ibu, opa, oma, dan anak-anak semuanya, dalam konteks Paulus yang adalah orang Yahudi, ia tahu bahwa hukum Taurat menuntut ketaatan dan ketundukan. Seluruh hukum Taurat, seluruh perintah dalam hukum-hukum Taurat adalah menuntut kita semua untuk melakukan dengan utuh dan benar. Kalau tidak bisa melakukan secara utuh, yang bagaikan rantai yang berurutan, yang merupakan hubungan mata rantai itu, maka gagallah kita. Namun kenyataannya perilaku manusiawinya, kemanusiaan kita cenderung bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi seluruh manusia tidak ada yang bisa untuk memenuhi hukum atau perintah Taurat itu.
Paulus mengakui keterbatasannya serta kegagalannya. Demikian juga tentunya kita. Rasul Paulus mengakui adanya gap antara kehendak dan perbuatan. Hal ini mungkin seperti orang-orang Niniwe dalam kitab Yunus, yaitu seperti orang-orang yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Artinya sudah tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Semua dianggap sama saja. Dalam kenyataan, kehidupan manusia tidak konsisten antara yang ideal dengan kenyataan. Yang ideal semestinya dilakukan, misalnya satu kebaikan, namun dalam kenyataannya yang terjadi adalah kebencian. Kita secara idealis mestinya berpikir tentang kesucian, baik kesucian dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Namun yang nyata, yang kita perbuat adalah justru dosa dan kejahatan. Semestinya keselamatan dan menyelamatkan, namun yang terjadi adalah yang merugikan dan mencelakakan orang lain. Sekali lagi, semestinya tindakan dan perbuatan kita adalah yang menyelamatkan, namun yang terjadi adalah justru yang merugikan dan yang mencelakakan orang lain. Rasul Paulus tidak malu mengakui akan keterbatasannya dan ketidakberdayaannya. Ia dan juga kita membuka diri terhadap pertolongan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengakui dirinya sebagai orang berdosa, mengakui dirinya sebagai orang yang tak berdaya, inilah yang mendatangkan anugerah dan pertolongan Allah. Hal ini pula yang selalu terjadi dalam liturgi gereja kita. Dengan adanya pengakuan dosa, maka barulah ada berita anugerah, berita pertolongan dari Allah. Celakanya adalah kesombongan rohani, yaitu kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Perasaan superior, yaitu kita, saya dan Bapak Ibu kita semuanya merasa lebih super, merasa lebih baik dibanding orang lain. Juga kita tidak merasa malu dalam kita bergosip atau menggosipkan orang lain. Tidak malu mentertawakan orang lain. Padahal kita tidak tahu di belakang kita pun juga menjadi bahan tertawaan orang lain. Juga betapa seringnya kita menghakimi kelemahan orang lain, padahal kita sendiri juga penuh dengan kelemahan. Inilah bukti bahwa kita sering mengalami disintegrasi antara akal budi dan perbuatan. Namun saudara, kalau kita melanjutkan pembacaan pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu di pasal 8, kita akan mengerti bahwa kebenaran, kebaikan, atau kekudusan hanya mungkin terwujud jika seseorang dituntun oleh roh. Bahkan iman, perbuatan, dan kasih adalah perbuatan roh. Roh, yaitu Roh Kudus, yang membuat seseorang dimampukan menggunakan pilihannya,
memilih kehendak Allah. Dan Roh pula lah yang menjadikan seseorang terus berubah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, krisis dan ketegangan rohani adalah hal yang wajar dalam kehidupan orang percaya. Disinilah betapa penting kita harus membuka diri kepada pertolongan, kepada anugerah dan karunia Roh. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Setia akan menuntun dan memampukan kita menjadi pribadi dan komunitas yang lebih berintegrasi. Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa. Roh Kudus membebaskan kita dari kuasa dosa. Allah Bapa mengangkat mereka dan kita yang jatuh, membangkitkan kita juga mereka yang tersungkur. Kasih, karunia, dan topangan Allah dinyatakan pada waktu kita suka maupun waktu kita duka. Ketika hidup dalam kelimpahan maupun di dalam hidup cobaan. Disinilah dan kinilah saatnya kita harus ada pengakuan dan kebersandaran kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan orang percaya. Saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan bukanlah berarti tak ada air mata. Orang yang taat pada Tuhan bukan berarti tak ada kekurangan. Percayalah, kita harus yakin dalam pergumulan pasti ada harapan. Karena Tuhan selalu punya waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyatukan antara idealisme dengan kenyataan, antara harapan dan kenyataan. Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, adik-adik semua, mari duduk yang baik. Kita akan meluangkan waktu sejenak. Kita akan berdoa syafaat. Karena ada keluarga-keluarga lain, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa menyelenggarakan persekutuan maupun ibadah karena banyaknya tantangan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pertolongan-Mu, yaitu Engkau berikan kepada kami Roh Kudus yang memampukan, yang memungkinkan kami mampu untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, izinkanlah Tuhan kami menggunakan kesempatan yang indah ini mengingat saudara-saudari kami di dalam doa. Tuhan Yesus, secara khusus rumah tangga kami ini Tuhan, dari orang tua kami,
kakek, nenek, ayah, ibu, adik-adik, juga ponakan yang ada di rumah ini. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan dengan kerukunan, dengan damai sejahtera, dengan kelimpahan berkat-Mu. Biarlah kami tidak mempermalukan Engkau Tuhan, namun melalui kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi maupun melalui keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami juga pada saat ini berdoa untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Indonesia Pemalang. Biarlah satu persatu tiap-tiap rumah tangga, baik yang di wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, dimanapun mereka tinggal, Tuhan berilah mereka semua akan berkat-Mu, kesehatan, kehidupan, jauhkan dari ancaman segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami seiman yang saat ini masih sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan. Kami hanya tahu bahwa Engkau-lah tabib, bahkan tabib di atas segala tabib, yang mampu menyembuhkan apapun penyakit kami. Kami berdoa untuk Ibu Hadiahwati. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto yang sudah sekian lama sakit. Tuhan tolonglah, Engkau pakai obat, tangan-tangan baik perawat, dokter, asisten rumah tangga. Tuhan berkati juga keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bulan kemarin maupun bulan ini berulang tahun. Ibu Rina, Ibu Elfrida, Ibu Eli Chandra, kami bersyukur Tuhan, saudara-saudara kami ini Engkau tambahkan umur. Biarlah dengan bertambahnya umur, saudara-saudara kami juga bertambah berkat-Nya, bertambah kesetiaannya. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Penatua Amos. Kiranya memberkati kita semuanya untuk semakin hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah melimpahkan segala berkat, bukan hanya materi, tetapi juga kesempatan hidup, kesehatan, semangat, sukacita dalam menghadapi segala perkara. Saat ini kita diberi kesempatan juga untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan yang kita bisa lakukan dengan beberapa alternatif berikut ini. Ya, persembahan kita akan kita iringi dengan pujian hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Sus
menyerahkan persembahan kita dalam doa dan kita juga akan menutup untuk persekutuan keluarga saat malam hari ini. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, saat malam hari ini kami boleh disapa, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan dengan firman yang kami terima. Dan terima kasih kami juga diberi waktu untuk kami memberikan persembahan syukur kami karena kasih Tuhan yang luar biasa mengalir di dalam kehidupan kami. Seberapa yang boleh kami kumpulkan, kiranya Tuhan menguduskannya, Tuhan memberkati, sehingga semua ini boleh kami pakai untuk mengembangkan pelayanan khususnya di gereja kami, dan kiranya itu semakin menjadi berkat untuk setiap orang yang membutuhkannya. Mohon berkat Tuhan untuk setiap saudara kami yang mengelola, kiranya hikmat yang daripada Tuhan boleh terus mengalir. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri untuk persekutuan keluarga saat malam hari ini. Biarlah setiap yang boleh kami terima tidak berakhir begitu saja, tetapi itu terus menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah hidup kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, ya, seperti tema yang tadi kita dengarkan bersama, mendamba yang benar, merengkuh yang cemar. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, pimpinan Tuhan, agar kita terus menyenangkan dan menyukakan hatinya, bukan dengan kekuatanku. Yang
Iya, kiranya lagu ini terus mengingatkan kita. Tuhan menjadi harapan, Tuhan menjadi kekuatan, sehingga hidup kita terus berpadanan dengan kehendak-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus